Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana dengan kabar dan kondisi kesehatan kalian? Apakah ada di antara anak-anak Bapak ini ada yang sakit? Ya, kalau ada yang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan yang sehat ini mari kita selalu untuk menjaga kondisi fisik kita supaya tetap terus sehat, supaya terhindar dari segala macam penyakit, apalagi sekarang ini kita lagi masa-masa pandemi atau wabah yang mana ini cukup rentan atau sangat mudah untuk terjangkit ya. Makanya kita harus menjaga diri kita sendiri. Insyaallah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasanya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita dalam belajar. Ya, semoga ilmu yang kita bahas pada pagi hari ini mudah untuk kita pahami dan semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Baik, mari kita angkat tangan bersama-sama dan mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Aku rela kalau Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhanku, wabil islami dina, Islam itu sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku, wabil Qur'ani imama, dan Al-Qur'an sebagai imamku atau pedoman hidupku, wabil Ka'bati qiblata, dan Ka'bah itu sebagai kiblatku, wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang yang beriman sebagai saudara-saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir lana wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kepada kami kesusahan dalam belajar, apalagi belajar ilmu agama. Rabbi tammim bil khairi ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah Allah, Zat yang Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik anak-anak sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas dua tema yang mana ini merupakan penutup pelajaran atau pembahasan fikih di semester ganjil kali ini ya, di kelas 5. Yang tema pertama itu adalah D, pelaksanaan khitan, tentang pelaksanaan khitan. Kemudian ada E, hikmah yang berkaitan dengan khitan. Nah, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pelaksanaan khitan. Berkhitan, ini anak-anak bisa mendengar juga seperti biasa, mendengar sambil menyimak buku ya, supaya kalian lebih mudah nanti memahaminya. Karena kalau kalian cuma mendengar buat menghafal ataupun mengingat, nanti mungkin kalian akan kesusahan ya. Sebaiknya sambil dibuka buku dan diperhatikan dan kita baca bersama-sama. Di sini disebutkan di dalam buku fikih, berkhitan wajib dilaksanakan ketika anak mendekati masa akil balik, usia antara 7 sampai 10 tahun. Di sini sebenarnya sebuah anjuran ya. Istilahnya itu kalau di
jalan itu kan ada lampu atau rambu-rambu lalu lintas ya, ada lampu merah, ada kuning, ada hijau. Kalau merah itu kalau kita kategorikan dengan atau kita bandingkan dengan umur kita sebagai laki-laki itu mungkin kisaran antara dari kita lahir sampai umur 7 tahun. Kenapa ini Bapak bilang merah? Soalnya itu tidak ada anak laki-laki itu di saat umur 7 tahun ke bawah itu balik, akan mengalami masa balik. Itu tidak ada. Akan tetapi kemudian di atas 7 tahun sampai mungkin kira-kira 10 tahun ini, mungkin ini masa-masa yang bisa jadi ada nanti 1 atau 2 orang yang cepat mengalami namanya masa puberitas atau balik. Nah ini bisa kita bilang ya seperti kalau kita ibaratkan di rambu-rambu lalu lintas itu seperti lampu kuning untuk siap-siap. Nah, ini maksud Bapak antara 7 sampai 10 tahun secara umum ya. Nah, nanti biasanya kalau kita sebagai cowok dan pengalaman dari Bapak ataupun orang-orang sebelum kita itu, biasanya kalau anak cowok itu balik itu di umur 14 ataupun 15 tahun. Nah, kebanyakan itu di umur kalau orang-orang dulu ya itu di umur 15 tahun itu kebanyakan baru balik. Nah mungkin di zaman sekarang ada juga kali yang balik itu di umur 14 tahun. Bapak kurang tahu juga ya, soalnya jarang tanya juga ya sama murid-murid Bapak yang sebelumnya pernah Bapak ajar. Atau bisa juga masih sama seperti sebelumnya itu di umur 15 tahun. Pokoknya ini antara 14 sama 15 tahun ini itu merupakan umur yang biasanya proses puberitas kita itu terjadi atau balik. Nah, pada masa itu ini ya sebelumnya kan disebutkan di buku kita ini bahwasanya di umur 7 sampai 10 tahun diharapkan bahwa anak laki-laki tersebut sudah berkhitan, karena pada masa itu seorang anak laki-laki saat melakukan khitan itu supaya dia nanti siap ketika secara tiba-tiba itu dia menjadi balik, yang mana pada masa itu ketika dia sudah menjadi balik otomatis dia akan menjadi seorang yang mukallaf, yang mana akan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan hukum syariah dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawah ini juga dijelaskan ini hanya sebatas anjuran ya. Berkhitan sebaiknya dilaksanakan pada hari-hari pertama setelah kelahiran. Kenapa dianjurkan kita berkhitan di masa-masa awal kelahiran atau lebih awal? Itu dengan alasan dengan kita berkhitan saat kita telah memasuki akil balik atau usia balik dan mengerti hukum agama, kita akan mendapatkan diri kita itu telah dikhitan dan kita merasa tenang, karena itu akan berefek ataupun berpengaruh nanti dengan beberapa ibadah yang bakalan kita laksanakan di saat kita balik, supaya nanti kita tidak terburu-buru gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut, An Jabir qal alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini wa khatanahuma li sab'ati ayyam, rawahul Baihaqi. Artinya Jabir radhiyallahu anhu berkata, Jabir ini sebagai salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah
mengakikahkan Hasan dan Husain serta juga mengkhitani mereka pada hari ke-7 dari kelahiran mereka berdua. Yang mana ini kira-kira sebelumnya kalian tahu nggak Hasan Husainnya siapanya Nabi ini? Bagi Nabi mereka itu siapa? Coba diingat-ingat. Nah, kan Nabi Muhammad SAW punya anak ya, 7 orang. Ya kan, kemudian yang mana itu 6 orang ini meninggal sebelum sempat memiliki keturunan. Ada 1 orang anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW atau putri beliau, yaitu yang bernama Fatimah, yang kemudian ini umurnya agak lumayan, yang mana oleh Nabi Muhammad SAW Fatimah ini beliau nikahkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Nah, dari hasil pernikahan Fatimah dan Ali ini, Fatimah memiliki keturunan yang bernama Hasan dan juga Husain. Jadi berarti Hasan dan Husain ini merupakan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhitankan serta mengakikahkan cucu beliau yang laki-laki ini, 2 orang ini, 2 yang laki-laki, di hari ke-7 dari kelahiran mereka. Oleh karena itu, para ulama kita itu menganjurkan, berdasarkan hadis ini menganjurkan kepada kita, ada baiknya mungkin ketika kita di usia semakin muda semakin bagus untuk cepat-cepat melakukan khitan. Kemudian di sini ada pembahasan selanjutnya, hikmah yang berkaitan dengan khitan. Ini ayo kita perhatikan terlebih dahulu apa yang tercatat di dalam buku paket fikih ini. Manfaat khitan dapat kita ketahui dari segi agama, kebersihan, dan juga kesehatan. Nah, ini yang pertama, manfaat khitan dari segi agama, yaitu sebagai berikut. Ini ada 3 manfaat khitan bagi agama kita nanti ya. Yang pertama, khitan merupakan bentuk penyucian seorang muslim dari najis. Nah, seperti yang kita pelajari atau yang kita ketahui sebelumnya itu, kalau kita sering-sering ikut pengajian atau mungkin kalian kalau ada yang belajar ngaji ya, atau privat atau bagaimana, atau ngaji sama orang tua kalian, bahwasanya kita di dalam agama Islam itu dianjurkan untuk bersuci dari najis, dan juga dianjurkan juga bersuci dari hadas kecil. Kalau hadas besar itu nanti memang wajib ya bersucinya ketika kita akan melaksanakan aktivitas yang di situ disyaratkan untuk bersuci. Nah, di sini kemudian ada pun manfaat yang kedua, khitan merupakan salah satu sarana bagi kesempurnaan agama. Yang ketiga, khitan memenuhi persyaratan kesucian dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti sebelumnya sudah kita bahas ya, khitan ini dalam segi agama itu kan memiliki manfaat membersihkan tubuh kita dari najis ya, yang mana nanti kalau tubuh kita memiliki najis dan kita melakukan beberapa ibadah yang di ibadah tersebut disyaratkan untuk bersuci dari najis dan juga dari hadas, maka otomatis ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena
tubuh kita ini masih ada najis ataupun masih dalam kondisi berhadas. Nah, kalau ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sah, berarti nanti akan tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti salat. Ini kan salat ini pahalanya lumayan besar ya dan gede ya. Nah, kalau kita di tubuh kita itu ada najis, kemudian kita udah wudu. Nah, di tubuh kita tapi ada najis yang masih belum kita bersihkan. Nah, kalau kita tahu ada najis tersebut dan kita masih belum bersihkan, itu nanti ketika kita laksanakan salat, itu malah tidak sah salat kita. Nah, ini merupakan salah satu manfaat khitan dari segi agama. Kemudian di sini juga disebutkan manfaat khitan dari segi kebersihan serta dari segi kesehatan. Di sini ada dua ya, manfaat khitan. Dari segi kebersihan dan kesehatan. Yang pertama, khitan merupakan cara sehat untuk mencegah dari berbagai macam penyakit. Kemudian yang kedua, khitan merupakan salah satu cara menjaga kebersihan. Yang mana kalau tubuh kita bersih dari kotoran-kotoran ataupun najis-najis, otomatis bakteri-bakteri ini akan hilang atau akan jauh. Dan juga virus-virus akan menjauh dari tubuh kita kalau tubuh kita bersih. Nah, kalau tubuh kita tetap dalam kondisi kotor, ada najis, nah otomatis di kotoran-kotoran tersebut, di najis tersebut pasti ada bakteri ataupun virus. Nah, nanti bakteri sama virus ini umumnya ya kalau terdapat di kotoran ataupun najis itu berbahaya bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, salah satu manfaat di antara manfaat khitan dari segi kesehatan itu merupakan membuat diri kita selalu bersih, kemudian juga nanti mempermudah kita dalam bersuci, juga bisa sebagai salah satu sarana pencegahan dari penyakit yang berkaitan dengan alat kelamin khususnya. Baik anak-anak Bapak sekalian, Bapak rasa hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Kalau kalian masih punya pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada beberapa penjelasan dari Bapak yang mungkin kurang jelas, kalian bisa tanyakan di WhatsApp, nanti akan coba Bapak jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah. Akan Bapak usaha ya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.